Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Tentu kita berharap semua, saya termasuk berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan, pertolongan, dan anugerah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kita masih tetap di jalur mengikuti dinamika politik capres-cawapres, ya, dan lagi kali ini kita akan sodorkan tentang suatu ulasan yang cukup menarik dari yang dimuat di konten Islam.com, ya. Ya, diberi judul tentang prestasi kejujuran hingga gagasan besar Anies Rashid Baswedan yang menggerakkan rakyat secara sukarela. Saudara kalian, memang di dalam tulisan ini banyak dipetik uraian atau pandangan dari Dr. Sudirman Said yang merupakan salah satu tim penting di dalam pencapresan Anies Rashid Baswedan. Dan dia mengemukakan tentang berbagai hal terkait dengan masalah Anies Rashid Baswedan. Nah, karena itu kan kawan sekalian, coba kita ingin hadirkan, bacakan apa yang disampaikan di dalam yang dimuat di konten Islam.com ini. Semangat masyarakat dalam mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI saat ini luar biasa. Gairah itu jauh lebih kuat dibanding antusiasme warga ketika memperjuangkan Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2019 yang lalu. Penilaian tersebut disampaikan oleh tokoh senior Sudirman Said, Dr. Sudirman Said, di dalam podcast kanal YouTube Bambang Wijayanto yang dikutip di KBH News, ya, Jumat 2 Juni 2023. Saya kan pada tahun 2000, kata Sudirman Said ini, saya kan pada tahun 2019 juga membantu Pak Prabowo. Dan saya juga menyaksikan fenomena yang kurang lebih sama. Ada satu kerelaan atau volunteerisme yang luar biasa. Ibu-ibu yang dulu dikenal dengan kata emak-emak, anak muda, segala macam itu mengorganisir diri, kemudian acung tangan, saya ikut membantu. Maksudnya membantu Anies Rashid Baswedan. Nah, cuman bedanya dengan seorang yang itu kelihatannya spiritnya, gairahnya lebih muncul. Sambungnya membandingkan dengan relawan Anies Baswedan saat ini. Mantan Menteri SDM ini menjelaskan dia berdialog dengan semua elemen relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta. Semua bergerak atas kerelaan sendiri dengan membentuk simpul-simpul relawan. Saat ini simpul relawan Anies mencapai 500-an. Berkelompok dalam 6-7 wadah besar. Dan itu inisiatif mereka sendiri, bukan karena disuruh segala macam. Itu patut kita syukuri, kata Sudirman Said selanjutnya. Ketua Institut Harkat Negeri ini menilai masyarakat pendukung dan sampai bergerak sendiri tidak lepas dari kepemimpinan Anies Rashid Baswedan yang dibangun berdasarkan influence, bukan otoritas. Influence itu pengaruh, ya, harisma, kira-kira seperti itulah. Katanya pemimpin itu menggerakkan karena dua komponen. Yang pertama karena otoritasnya, karena kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, ya. Otoritas itu buahnya adalah pangkat, jabatan, SK, budget, ya, sanksi, program dan segala macam. Satu lagi influence, yaitu wibawa atau harisma. Datangnya dari mana? Dari prestasi, dari pikiran-pikiran besar, dari reputasi, nama baik, kejujuran, dan sebagainya, ujar Sudirman Said. Pemimpin yang mengagendakan otoritas akan kehilangan pengaruh. Saya ulangi, pemimpin yang mengandalkan otoritas akan kehilangan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir. Sementara pemimpin yang memiliki Sementara, ya,
Sementara pemimpin yang memiliki wibawa akan terus diteladani meski tidak memiliki kekuasaan formal, karena kewibawaan tersebut melekat di dalam dirinya. Satu influence, satu wibawa, satu pengaruh yang datang dari simbol perubahan namanya Anies Rashid Baswedan. Yang sekarang gak punya apa-apa, bukan gubernur lagi, bukan penguasa, bukan pemimpin partai. Dia individu biasa, warga negara yang memiliki itu semua. Memiliki rekam jejak, pikiran besar, memiliki integritas, memiliki kemampuan menggerakkan papar mantan dirut PT Pindad ini. Selanjutnya dikatakan, karena itu dia menambahkan kelompok-kelompok relawan pendukung Anies Baswedan tersebut tumbuh secara organik, bukan karena ingin mendapatkan uang, kekuatan, dan lain sebagainya, tapi betul-betul ingin mendorong perbaikan, tegasnya. Namun, soal apakah bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut benar-benar akan menjadi pemimpin negeri ini, dia mengatakan sepenuhnya tergantung pada momentum. Ini yang saya sebut tadi bahwa diperlukan momentum saja, katanya. Keberuntungan itu kan pertemuan antara momentum dan kesiapan. Tugas kita barangkali menyiapkan diri, memantapkan diri, katanya. Demikian Sudirman Said menutup penjelasannya. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah satu pandangan tentang Capres Anies Rashid Baswedan ya. Dan kemudian Dr. Sudirman Said ini juga bagian dari tim 8 yang mendampingi Anies Rashid Baswedan. Sebagaimana kita ketahui, tim 8 itu di Koalisi Perubahan itu ada sekjen ada utusan Demokrat, ya kalau tidak salah sekjennya, kemudian ada dari PKS, yaitu diwakili kalau tidak salah itu oleh mantan ketua PKS ya, Presiden PKS Sohibul Iman, kemudian ada wakil ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, kemudian Pak Sudirman Said dan Pak Anies sendiri mungkin juga masih ada, karena ada 8 orang. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa pandangan seperti ini bukan hanya datang dari tentang Anies Rashid Baswedan ya, bukan hanya datang dari Sudirman Said ini, tetapi juga datang dari berbagai kalangan. Di antara yang datang itu termasuk juga para jurnalis senior yang pernah kita juga sampaikan pandangan mereka tentang Anies Rashid Baswedan di YouTube kita ini. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan, kita hadirkan kepada kita semua, kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat, mencerahkan, dan menghibur tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.